Selamat pagi, Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan. Kita bersyukur Tuhan kalau pada hari ini kita boleh beribadah bersama-sama dengan penuh sukacita. Kita sudah masuk pada bulan November. Bulan November ini gereja kita punya tema besar yaitu tentang murid Kristus sejati. Dan pada minggu yang pertama kita akan sama-sama belajar tentang satu tema atau subtema tentang mengutamakan Kristus. Oleh sebab itu judul perenungan firman Tuhan yang mau saya sharingkan pada pagi hari ini buat Bapak Ibu Saudara semua yaitu mengutamakan Kristus prioritas kehidupan. Saudara terkasih, dalam menjalani kehidupan kita perlu memiliki prioritas. Kita harus tahu apa yang perlu kita utamakan. Kita harus tahu apa yang paling penting dalam hidup kita yang harus kita dahulukan, yang harus kita kejar, yang harus kita pertahankan. Lalu berikutnya baru kita tahu bahwa ada hal-hal yang penting dan juga hal-hal yang kurang penting. Kalau saudara baca Alkitab maka saudara pasti tahu dan kenal dengan tokoh yang namanya Esau. Ya, Esau adalah orang yang telah melepaskan sesuatu yang paling penting di dalam hidupnya, yaitu prioritas utama dalam hidupnya, dan dia lepaskan demi sesuatu yang kurang penting. Tuhan sediakan buat dia adalah hak kesulungan. Tetapi karena dia tidak menganggap prioritas itu sesuatu hal yang penting, maka dia tukarkan dengan semangkuk kacang merah. Dan saudara juga pasti kenal ada tokoh iman yang lain yang namanya Abraham. Dan Abraham adalah salah satu tokoh iman yang tahu akan prioritas hidupnya. Dia tahu apa yang harus dia kejar paling pertama. Jawabannya apa? Yaitu bicara tentang mengutamakan Tuhan. Kita tahu saudara, kalau saudara baca Alkitab mengikuti kisah perjalanan Abraham, Abraham disuruh oleh Tuhan untuk keluar dari tanah kelahirannya menuju kepada tanah yang Tuhan sediakan buat dia dan keturunannya. Lalu kita tahu bahwa Abraham pergi bersama dengan keluarganya, dia taat. Dan ada hal yang menarik yang perlu kita menjadi sebuah teladan bagi kita semua orang-orang percaya bahwa dalam perjalanan Abraham, di mana Abraham itu tidak tinggal di satu tempat, tapi dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada hal yang tidak pernah dia lupakan dan dia selalu dahulukan, yaitu apa? Pada waktu itu kita lihat misalnya dalam kitab Kejadian 12 ayat 7 dan 8. Alkitab menjelaskan bahwa di mana Abraham berada di tempat itu, maka yang tidak mau dia lewatkan, dia selalu mendahulukan Tuhan. Dia membangun mezbah, dia dirikan mezbah, lalu dia panggil nama Tuhan. Buat Abraham mendirikan mezbah dan memanggil nama Tuhan adalah sesuatu yang paling utama, paling penting dalam hidupnya. Dan hal yang baik ini yang menjadi kesukaan Tuhan bukan cuma dilakukan oleh Abraham, tapi juga dia turunkan ini gaya hidup ini kepada anaknya Ishak dan juga anaknya Yakub. Kalau saudara perhatikan dalam kitab Kejadian 26 ayat 25 dan juga Kejadian 35 ayat yang ke-7 tentang kisah hidupnya Ishak dan Yakub, maka Ishak dan Yakub juga melakukan hal yang sama seperti yang leluhurnya lakukan. Saudara, berdasarkan teladan hidup dari tiga tokoh iman ini, maka kita akan mendapatkan satu pesan dan saudara simpan dalam hati bahwa apa? Prioritas hidup orang percaya yaitu mengutamakan Tuhan. Yang percaya dan sepakat katakan amin. Ada orang bilang begini, tapi Pak, kan hidup kan kompleks, bukan hanya urusan Tuhan. Ada banyak yang harus diprioritaskan, ada banyak yang harus dikelola. Ya betul, saya setuju. Dan yang paling penting adalah ketika kita tahu ada prioritas hal-hal yang penting bukan cuma urusan dengan Tuhan, tapi ada hal-hal yang harus kita prioritaskan yang berhubungan dengan sesama kita. Selain Tuhan tentu saja kita tahu bahwa kita punya prioritas lain. Klik, ya selain Tuhan apa kira-kira yang menjadi prioritas yang penting buat kita? Yang kedua apa kira-kira? Ada ditayangannya? Keluarga. Selain keluarga, kita juga punya prioritas yang lain yang harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, yaitu apa? Pekerjaan. Sekolah buat anak-anak yang masih sekolah. Pelayanan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah sesuatu hal yang baik ketika kita tahu ada urutan seperti ini. Tetapi ada satu persoalan yang harus kita jangan sampai salah persepsi bahwa kadang-kadang ada orang yang membuat prioritas ini menjadi sesuatu yang terpisah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah ketika orang menganggap bahwa sesuatu yang berurusan dengan Tuhan,
Sesuatu yang berurusan dengan gereja, dengan pelayanan, itu adalah ada sekat, di mana itu adalah urusan rohani. Sedangkan yang namanya urusan keluarga, yang namanya urusan pekerjaan, yang namanya urusan sekolah, itu adalah sesuatu hal yang jasmania, saudara. Padahal yang betul adalah Tuhan bukan hanya menjadi Tuhan yang utama di dalam sesuatu yang bernuansa rohani, urusan gereja, urusan pelayanan. Tapi yang betul adalah di dalam seluruh dan keberadaan totalitas hidup kita, saudara. Artinya begini, artinya yang kita perlu renungkan adalah apakah Dia Tuhan itu sudah sungguh-sungguh menjadi Tuhan juga di dalam keluarga kita. Ketika kita begitu luar biasa antusias sungguh-sungguh di tempat ini, apakah keberadaan dan pentingnya Tuhan kita bawa juga di rumah kita, saudara? Ada orang yang kadang-kadang orang tua yang dengan rela mengantarkan anaknya les ini, les itu, les ini, dan keluarkan uang biaya yang sangat besar, dia begitu rela. Tetapi ketika hari Minggu, anaknya minta tolong, Pak antarkan saya ke sekolah Minggu. Papanya bilang, Papa capek, hari Minggu mau istirahat. Tapi saya bersyukur, orang tua di sini adalah orang tua yang tahu mengutamakan Tuhan, bahwa mencari Tuhan, mendidik anak takut akan Tuhan itu harus dimulai dari anak itu masih kecil. Sering kasih Tuhan, kalau orang yang memposisikan Tuhan adalah sesuatu yang terpisah, maka bisa jadi kita akan membangun keluarga kita dengan cara dan persepsi kita sendiri. Bahkan yang bahayanya kalau seandainya kita mengelola keluarga kita dengan cara dunia, mengadopsi cara dunia. Yang penting sudah dikasih makan, yang penting sudah dibeliin baju yang bagus, didandanin yang bagus, sekolah yang mahal, cukup. Maka kita akan tahu bahwa orang seperti ini akan menilai sesuatu yang paling penting adalah sesuatu yang lahiriah. Apabila suami istri mengalami ketidakcocokan, ada perbedaan pendapat, maka ada solusi. Solusinya apa? Cerai. Dan juga ketika keutamaan dan keberadaan Tuhan itu terpisah dari pekerjaan kita misalnya, maka hati-hati jangan sampai kita salah jalan dengan memakai cara-cara dunia, cara-cara tidak terpuji yang sebetulnya umum terjadi. Kita pakai dengan mengelola bisnis kita, saudara, karena dianggap bahwa urusan Tuhan ma Tuhan, kalau di kantor ini adalah urusan saya. Ada area yang terpisah, saudara. Saudara, bukankah kita sudah bolak-balik dengar firman Tuhan dan kita sudah paham sebetulnya dalam Kolose 3 ayat 3, ayat ini mengingatkan kita kembali, apapun juga yang kamu perbuat, kata apapun juga itu artinya segala hal, Bapak Ibu Saudara. Apapun juga artinya segala hal dan dimanapun, seluruhnya. Kalimat berikutnya, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Jadi standarnya ditarik adalah bukan standar dunia, tapi standarnya adalah standar Tuhan, saudara. Dan bukan seperti untuk manusia. Jadi saudara terkasih, segala sesuatu dari seluruh bagian hidup kita, baik itu sesuatu yang halnya kita anggap ini rohani, ataupun yang lain, keluarga kita, sekolah, pekerjaan, itu harus utuh, jangan dipisah-pisah, merupakan satu kesatuan. Semuanya adalah senternya, pusatnya, ujungnya adalah Kristus, saudara. Saudara buka Roma 14 ayat 8. Firman Tuhan bilang begini, bila kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Bila kita mati, kita juga mati untuk memuliakan Tuhan. Jadi baik hidup maupun mati, kita melakukan segala sesuatu untuk memuliakan Tuhan. Karena kita adalah milik Tuhan. Saudara, orang yang menempatkan Tuhan sebagai prioritas yang tertinggi dalam hidup, dia akan sadar ketika dia melayani di gereja, itu fokusnya nggak boleh yang lain, nggak boleh ada standar lain, fokusnya cuma sama Tuhan. Kalau memberi persembahan, standarnya fokusnya bukan untuk gereja, bukan untuk pendeta, tapi untuk Tuhan. Ketika ada seseorang yang melayani sebagai asyir, memberikan senyuman menyambut jemaat, lakukanlah itu, senyumannya seperti saudara sedang senyum sama Tuhan, saudara. Kenapa ada orang kecewa? Kenapa ada orang mundur dari pelayanan? Bahkan yang lebih parah adalah jauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan. Karena bisa jadi fokus pelayanannya adalah bukan sama Tuhan. Dia salah fokus, saudara. Karena saya mau katakan jujur bahwa ketika satu pelayanan kita lakukan, sasarannya yang dilihat adalah orang, ujung-ujungnya ada celah, kita akan menjadi kecewa.
Bahkan ketika kita mengidolakan hamba Tuhan sekalipun, karena hamba Tuhan pun manusia yang ada kekurangan. Saudara, kalau kita menjalani hubungan dengan keluarga, misalnya di rumah, dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan mertua, dengan besan, dengan adik, dengan kakak. Jujur kita harus akui bahwa kadang-kadang ada ketidakcocokan. Betul. Ada ketidakcocokan, karena apa? Ada perbedaan pendapat. Ada perbedaan karakter. Yang satu melankolis, yang satu kolerik. Yang satu maunya ngomongnya banyak, yang satu maunya ngomong yang singkat. Jadi kadang-kadang nggak ketemu, ada perbedaan pendapat. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menyikapi bahwa ini adalah real, ini adalah realitas, saudara. Kadang hubungan keluarga menjadi tidak harmonis, berakhir tragis, karena masing-masing personil egois, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, andai saja umpama tiap anggota keluarga secara sadar dan rela mengutamakan, mengedepankan, mempraktekkan sifat-sifat Kristus. Sifat Kristus itu apa? Sabar, murah hati, pemaaf, suka menolong, tidak egois, jujur. Maka saya percaya yang namanya perbedaan, bahkan konflik bisa saja terjadi dalam sebuah keluarga. Tetapi saya yakin juga bahwa akan mudah dan cepat untuk diselesaikan. Kenapa? Alasannya karena yang dikedepankan, yang diutamakan adalah sifat-sifat Kristus. Bukan mengedepankan sifat-sifat daging dan egoisnya masing-masing orang. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17, firman Tuhan bilang begini, yang penting ketika seseorang bersatu dengan Kristus, ia menjadi ciptaan baru sama sekali. Yang lama sudah tidak ada lagi, semuanya sudah menjadi baru. Saudara adalah ciptaan baru, amin? Yakin ya? Saudara ciptaan baru. Tapi ayat ini, saya pernah baca kisah bahwa ayat ini bisa bikin konflik malah. Kok bisa bikin konflik gimana? Satu kali ada seorang ibu yang datang ke pendetanya. Ibu ini nangis-nangis. Pak pendeta, tolong saya. Kenapa Bu? Saya diceraikan oleh suami saya. Loh, emangnya kenapa? Kan kelihatannya baik-baik aja. Iya Pak, ternyata dia punya wanita idaman lain Pak. Oh gitu, iya. Lalu masalah utamanya apa? Masalah utamanya Pak, ternyata setelah dia dengar khotbah Bapak, khotbah yang gimana? Pendeta itu merasa tertuduh. Khotbah yang gimana? Itu waktu ke minggu kemarin, waktu Bapak menjelaskan 2 Korintus 5 ayat 17, di mana dikatakan yang lama sudah tidak ada lagi, semuanya sudah menjadi baru, termasuk istri juga dia mau baru Pak. Katanya gitu. Nah ini kan namanya pemahaman ngawur dan pemahaman sekarapnya sendiri. Dan saya berdoa supaya di sini jangan ada yang pakai ayat ini untuk mencari istri baru. Amin ibu-ibu. Loh, kok ibu-ibunya kayak lemas gini? Kayak nggak yakin. Saudara dikasih Tuhan, ya kadang kita diperhadapkan kepada satu persoalan. Hidup ini jangan pikir nggak akan ada persoalan, walaupun kita sudah ikut Tuhan. Walaupun kita jadi seorang pengurus gereja, persoalan selalu ada, saudara. Dan sebetulnya bahwa Alkitab sudah memberikan petunjuk bagaimana seharusnya kita menghadapi dan meresponi persoalan yang ada, bagaimana kita menghadapinya. Tapi jujur harus kita akui bahwa kadang-kadang kita lebih memilih dan memutuskan untuk perkataan kita, untuk sikap kita, untuk tindakan kita berdasarkan daging atau egonya kita. Kadang-kadang kita sudah tahu, menghadapi ini saya harus memaafkan, menghadapi ini saya harus jangan khawatir, menghadapi ini saya harus begini. Karena firman Tuhan sudah sering kita dengar. Tetapi kadang-kadang daging itu mencoba untuk mengalihkan konsentrasi dan fokus kita. Sampai akhirnya kita memutuskan untuk kita lebih mendengarkan dan mengikuti keinginan daging kita. Dan dengar baik, bahwa saat itulah kita sedang tidak mengutamakan Kristus. Kita sedang tidak memprioritaskan Kristus sebagai pribadi yang seharusnya paling kita dengar dan paling kita taati. Matius 7 ayat 21, firman Tuhan berkata begini, bukan orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ini ayat ini keras banget, saudara. Jadi kekristenan itu bukan hanya saudara hafal 2-3 lagu,
bahkan 2 album, 3 album, lalu saudara paling bersorak-sorai, berseru, memanggil nama Tuhan, dan di gereja ini saudara nyanyinya paling kencang saudara. Nyanyi kencang nggak apa-apa, nyanyi serius nggak apa-apa, itu harus saudara. Tetapi ada hal yang penting juga, yang harus kita perhatikan selain nyanyi kencang. Ini ngomongin nyanyi kencang, ini ada kisah saudara. Ya ngomongin nyanyi kencang ini, jadi di sebuah gereja kecil itu sedang puji-pujian. Wah kebetulan WL-nya ini WL baru, ya WL baru, dan dia ya namanya juga WL baru ya, agak sedikit grogi ya. Dan pemusiknya juga enggak komplit kayak kita gini, cuma keyboard doang ya. Dan di depan sana ada seorang ibu-ibu yang nyanyinya kencang saudara, yang nyanyinya kencang. Jadi WL itu kan harus ngatur bagaimana, apakah bait ke satu lagi, apa ref, bait satu, ref atau gimana gitu. Nah sebetulnya si WL ini sudah bilang begini, satu ini kode ini kan kalau pemuji udah tahu kode satu apa, 2 apa, 3 apa, ini, wah gitu kan udah tahu. Ada kode-kodenya di sini saudara. Nah jadi ini udah begini, balik ke 1 katanya gitu. Tetapi si ibu ini yang paling semangat ini nyanyi langsung ke bait kedua, langsung ref. Ya, nyanyi langsung ke ref. Jadi si WL itu mau nyanyi ke bait pertama, si ibu ini ke ref, yang bingung adalah pemusiknya sudah. Ini mau diikutin bait 1 atau langsung ke ref, karena jemaat pun bukan ngikutin ibu ini, tapi bukan ngikutin WL, tapi malah ngikutin ibu yang suaranya kenceng. Jadi akhirnya bingung. Ya tolong di sini ya, saudara-saudara apalagi yang duduk di depan, nyanyi kenceng boleh, tapi tolong perhatikan kode WL. Jangan sampai nanti pulang ibadah WL ribut sama pemusik, gara-gara gimana sih udah dikasih tahu 1, itu soalnya ibu itu ngasih ke ref jadi semua pada ikut, jadi saya bingung mau ikutin ref, ada mau ke bait pertama saudara. Saudara yang kasih Tuhan, yang namanya nyanyi serius, nyanyi kenceng, nyanyi sungguh-sungguh, itu harus, tapi jangan lupa bahwa melakukan kehendak Tuhan itu jauh lebih penting saudara. Nah sekarang perenungan yang lain adalah kenapa kita harus mengutamakan Kristus dalam kehidupan kita. Seberapa penting sih? Apakah harus? Apakah serius nih kita harus mengutamakan Kristus? Jawabannya adalah ya. Jawabannya kenapa alasannya? Yang pertama adalah karena Tuhan adalah pencipta dan pemilik hidup kita. Ini alasan pertama. Saudara, HP ini adalah milik saya. Dan puji Tuhan sudah lunas saudara. Ya, ini HP punya saya yang bayar kuotanya. Ya, tiap bulan. Ya, saya yang tahu passwordnya, bagaimana cara membukanya. Dan saya tentu saja saudara sepakat bahwa saya lah yang paling punya hak untuk ngetik WA dan lain sebagainya. Buka YouTube, buka Google dan lain sebagainya. Anak saya kalau mau pinjam kira-kira boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Teman saya mau pinjam boleh nggak? Kotekbook, saya pinjam gitu, kotekbook pinjam. Boleh, saya kasih, apalagi kotekbook yang pinjam. Siapa tahu diganti yang baru. Nah, boleh dipinjam. Tapi ingat, ujung-ujungnya harus dikembalikan. Kenapa? Karena ini kan punya saya. Saya yang paling punya hak, karena ini kan saya sudah beli. Dan udah lunas harganya saudara. Demikian juga hidup kita, Tuhan yang paling berhak atas hidup kita. Karena Tuhan itu pemilik, bahkan pencipta kita semua saudara. Kalau saudara tarik mundur ke belakang hidup kita di waktu yang dulu, kita ini adalah budak saudara. Semua sama, siapapun kita. Kita ini adalah tawanan dosa, bahkan sejak dalam kandungan ada DNA dosa dalam hidup kita saudara. Saudara kalau buka Mazmur 51 ayat yang ke-7, firman Tuhan menulis, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosaku dikandung ibuku. Ketika sudah tahu bahwa seseorang ada DNA dosa, dan ini nggak bisa dicuci dengan apapun, ya hanya darah Yesus yang sanggup membersihkannya. Ketika seseorang masih di luar Kristus, maka masa depan ujung hidup kita sudah jelas. Satu kata yaitu kebinasaan saudara. Karena Roma 6 ayat 23 bilang bahwa sebab upah dosa, akibat dosa, ujungnya dosa adalah maut, adalah penghukuman. Tapi bersyukur ada kabar baik yang disampaikan oleh Injil. Karena Injil artinya adalah kabar baik. Kenapa? Karena kita sudah ditebus oleh pribadi yang namanya Yesus. Dialah Tuhan yang kasihnya sangat besar. Dia rela menggantikan kita. Dia bayar semua
hutang dosa kita dengan lunas dengan darahnya. Artinya kita sudah dibeli dan sudah lunas dibayar. Tuhan yang punya hak penuh atas seluruh hidup kita, dan biarlah kita menjadi orang-orang percaya yang apa? Yang tahu bersyukur, yang tahu berterima kasih. Ketika seseorang sadar siapa saya ini, dan ketika seseorang sadar siapakah Tuhan, saya percaya pasti arah hidupnya dan prioritas hidupnya pasti akan berubah, saudara. Ada contoh tokoh di Alkitab, Saulus yang akhirnya berubah menjadi Paulus. Dalam Filipi 3 ayat 8, firman Tuhan mencatat tulisan Paulus seperti ini. Bukan hanya itu, saya, Paulus, bahkan menganggap segala sesuatu tidak ada artinya bila dibandingkan dengan apa yang saya miliki sekarang. Oh, ini apa nih? Ini apa yang saya miliki, kata Paulus. Yang saya miliki sekarang yaitu mengenal penguasa atau pemilik kita, yaitu Yesus Kristus. Karena Yesus, karena Kristus, semua yang dulu saya banggakan, sekarang saya anggap tidak ada artinya dan sama saja dengan sampah. Kalimat berikutnya adalah mengenal Kristus jauh lebih berarti. Wow. Sesuatu yang dulu dia banggakan, dia pegang erat-erat. Setelah dia kenal Kristus, dia cuma gemetar, dia lepaskan itu semua. Bahwa mengenal Kristus ternyata jauh lebih penting dari segala hal yang dia banggakan di waktu yang lampau. Saudara, Om Julius punya prinsip hidup. Dan itu diterapkan dalam keluarganya. Kita udah tahu, no Bible, no breakfast. Saya juga belajar untuk menerapkan filosofi ilahi buat keluarga saya, yaitu ketika malam sebelum tidur kita kumpul untuk berdoa bersama. Masing-masing ada yang main handphone, kumpul dulu. Kita mau berdoa sebelum tidur. Kita akan baca satu pasal, lalu kita cerita sedikit, lalu berdoa, lalu akhirnya tidur. Nah, pada waktu diajak berdoa, anak saya yang kecil berdoa dan sambil tiduran. Saya bilang, Joel, ayo kita mau berdoa. Sikap yang betul. Jangan tiduran. Emang gak boleh, Pi, kalau doa sambil tiduran? Nah, jawabannya adalah bukan masalah boleh apa gak boleh, saudara. Karena papi juga kalau misalnya mendoakan orang sakit, besuk ke rumah sakit, orang itu tidak harus bangun. Tetap tidur di tempat tidurnya. Tapi masalahnya berdoa itu apa sih? Berdoa itu kan kita sedang berbicara kepada Tuhan. Umpama kamu sedang berbicara sama Bapak Presiden Jokowi, kira-kira menurut kamu yang betul, kamu ngobrolnya, bicaranya sambil tiduran, sambil duduk, atau sambil berdiri? Dia jawab, ya kalau nggak duduk berdiri. Ya, ingat bahwa Tuhan itu lebih dari siapapun. Levelnya tidak bisa disamakan dengan manusia manapun, termasuk kelas presiden pemimpin tertinggi dunia. Tuhan itu adalah Tuhan yang harus kita hormati, yang harus kita hargai. Akhirnya apa? Ya akhirnya dia berdoa dengan sikap duduk. Inilah yang namanya kita sedang membangun attitude. Satu hal yaitu tentang perilaku atau sikap untuk menghormati, untuk mengutamakan Tuhan. Walaupun sebetulnya ketika kita berdoa kan nggak ada yang lihat. Tapi ingat baik, kita memang tidak bisa lihat Tuhan. Kita nggak kelihatan Tuhannya ada enggak nih. Tetapi yang harus kita tahu, Tuhan bisa lihat kita. Saudara terkasih, Yohanes 1 ayat 1, firman Tuhan berkata, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saudara kalau perhatikan ayat ini ada satu makna atau rema yang bisa kita dapat bahwa sebelum segala-galanya ada, sebelum saudara bisa segala-galanya, sebelum saudara punya segala-galanya, bahwa Tuhan itu sudah lebih ada, lebih dulu dari apapun juga. Kalau saudara baca kitab Kejadian, pada waktu itu langit dan bumi kosong. Dan Tuhan sudah ada di sana. Oleh sebab itu dia adalah Alfa dan Omega. Dan tidak salah dan tidak terlalu berlebihan kalau saya bilang dia harus menjadi tempat yang pertama dalam hidup kita. Dia layak mendapatkan tempat yang pertama dalam hidup kita karena dia adalah pemilik dan pencipta segala sesuatu sebelum kita ada dan kita punya apa-apa. Poin yang kedua, selain Tuhan pemilik dan pencipta hidup kita, kenapa kita harus mengutamakan Tuhan? Yang kedua adalah alasannya karena Tuhan adalah pribadi yang tak tergantikan dalam hidup kita. Maksudnya apa pernyataan ini? Bahwa dia Tuhan itu adalah pribadi yang tidak ada duanya. Dia adalah
Pribadi yang tidak ada bandingannya dan tidak ada yang sama seperti dia. Sama apanya? Sama kesetiaannya, sama kebaikannya, sama kasihnya, sama keberadaannya, sama pertolongannya. Tidak ada manusia di dunia ini yang bisa menyamai dia, saudara. Amin. Saudara, dalam kehidupan kita bersyukur kalau kita punya keluarga. Ada orang-orang di sekitar kita. Ada sahabat-sahabat dekat kita. Mereka adalah orang-orang yang selalu support kita di saat senang, di saat susah. Tapi tahukah saudara bahwa apa yang di sekitar kita itu tidak ada yang abadi. Tidak ada yang abadi dan segala sesuatu itu bisa berubah. Saudara, dulu kita masih jadi anak kecil. Kita punya papa mama, punya orang tua. Pada waktu kita masih kecil, kita sungguh-sungguh berharap dan kita sungguh-sungguh bangga dan menilai bahwa orang tua kita ini adalah pahlawan kita. Karena kita disupport segala macam, dibantu, ditolong, diberi segala-galanya. Kita bergantung, kita berharapkan orang tua kita. Lalu kan yang namanya hidup ini kan tidak berhenti. Waktu terus berjalan, kita tidak kecil terus, saudara. Kita semakin besar, akhirnya kita pun jadi orang tua juga, yang punya anak kecil lagi. Dan orang tua kita, enggak terus di situ. Makin bertambah usianya. Dan akhirnya makin apa? Makin lemah. Dulu orang tua kita yang nuntun kita. Tapi sekarang kita yang nuntun orang tua kita. Dan satu waktu orang tua kita meninggal satu persatu. Lalu terus usia bertambah. Kita yang masih muda. Lama-kelamaan akhirnya apa? Akhirnya tua juga. Akhirnya apa? Akhirnya mati juga. Anak kita yang aslinya kecil makin besar. Ya itulah siklus hidup manusia, saudara. Siklus hidup manusia terus berputar, manusia datang, silih berganti, datang dan pergi. Di antara kita mungkin ada yang punya sahabat, orang terdekat, keluarga, yang kini telah tiada. Kalau kita ingat, 10 tahun yang lalu saya masih punya orang tua. 5 tahun yang lalu saya masih punya suami. Dan lain sebagainya. Artinya ada orang-orang terdekat kita yang meninggal, ada juga yang keluar kota lalu gak balik lagi. Ada juga yang kabur entah kemana, saudara. Tapi sadarkah kita bahwa sejak hari pertama dalam hidup kita ketika kita ada di dunia ini. Sejak hari pertama. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa sejak dalam kandungan dan sampai akhir menutup mata. Ada satu pribadi yang keberadaannya dalam hidup kita ini tetap ada dan setia. Keberadaannya itu tidak pernah berakhir dalam hidup kita. Selalu ada, saudara. Siapakah dia? Namanya Yesus Kristus Tuhan. Mazmur 139 ayat 13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Saudara, renungkan dan perhatikan ayat ini. Sejak kita belum kelihatan dengan kasat mata, masih ada dalam kandungan mama kita, maka kehadiran Tuhan sudah ada di sana. Walaupun dia tahu bahwa kita ada DNA dosa, tetapi Tuhan sangat mengasihi kita karena kita berharga di matanya, saudara. Dan sejak hari pertama ada kita di rahim ibu kita, maka ada kehadiran Tuhan di sana. Dia peduli, dia mendampingi kita. Dan ketika kita ada, itu artinya Tuhan mengizinkan kita ada di sini. Karena tidak semua kehamilan berujung kepada kelahiran. Ada yang keguguran, nggak jadi lahir, saudara. Mazmur 22 ayat 10 dan 11. Ya engkaulah yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku. Engkaulah Allahku. Jadi Tuhan adalah Tuhan. Bukan hanya ketika kita sudah masuk gereja. Lalu tahu, ini Tuhan. Tapi sebelum kita mengakuinya, dia tetap Tuhan. Dan dia ada dalam kehidupan kita. Dia tunggu kita dan mengasihi kita. Yesaya 46 ayat 4 berkata, sampai masa tuamu aku, kata Tuhan, tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Kalau kita bandingkan ayat dalam kitab Mazmur dan kitab Yesaya ini, kita menarik satu kesimpulan dari urusan A sampai urusan Z dalam kehidupan kita. Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Haleluya.
Oleh karena itu tidak berlebihan kalau saya katakan bahwa Yesus Tuhan adalah pribadi yang tidak tergantikan, saudara. Tidak ada yang menandingi dia. Segala-galanya, dia yang terutama dan paling pertama. Kesetiaannya sungguh sangat terbukti dan maka haruslah dia mendapatkan tempat pertama dalam hidup kita. Dan tidak ada alasan untuk kita melupakan bahkan meninggalkan dia. Poin yang ketiga yang terakhir adalah kenapa kita harus mengutamakan Tuhan. Sesuatu yang penting dan harus kita pahami bahwa Tuhan adalah sumber dalam hidup kita. Kita harus mengutamakan Tuhan. Karena apa? Karena segala yang kita miliki adalah dari Dia. Kata siapa? Kata Alkitab. 1 Korintus 10 ayat 26. Firman Tuhan mencatat, karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Jadi bumi dan segala isinya termasuk ada manusia di dalamnya. Dan ketika itu kita tahu bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Termasuk apa yang milik kita adalah semuanya daripada Tuhan. Segala sesuatu yang ada di sekitar kita, yang fasilitas yang Tuhan berikan, sadari saudara sebagai orang-orang beriman, bahwa itu tidak tiba-tiba sekonyong-konyong dan tidak salah alamat ketika Tuhan percayakan itu kepada kita. Itu adalah pemberian dan sebetulnya itu adalah milik Tuhan yang Tuhan percayakan untuk kita kelola, saudara. Ada yang protes begini, enak aja, segala-galanya dari Tuhan. Itu mah saya punya ruko 10, mobil 10. Semuanya itu adalah hasil keringat saya sendiri. Saya banting tulangnya dibanting-banting, saudara. Saya banting tulang kerja keras. Semuanya itu bukan ada urusan sama Tuhan. Semuanya karena saya kerja keras dari saya muda. Pak Rubin pernah bilang begini, ketika berhadapan dengan orang ini, sampaikan bahwa kalau Tuhan enggak kasih keringat, kita juga enggak bisa keringetan, saudara. Karena ketika bisa keringetan juga itu karena pemberian Tuhan. Kadang orang jadi sombong ketika dia punya segala-galanya. Ada Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Ya, dia merasa hebat. Klik, dia merasa hebat. Dia jaya pada waktunya. Dia punya segala-galanya. Akhirnya apa? Tuhan rendahkan dia. Dihukum. Sampai apa? Dia, Alkitab jelaskan dalam kitab Daniel. Apa? Dia makan rumput seperti lembu. Dan rambutnya panjang seperti binatang. Dan kukunya seperti kuku burung, saudara. Jadi gila, saudara, selama 7 tahun. Lalu ada Raja Herodes, kisah dalam perjanjian baru, saudara. Raja yang congkak, raja yang sombong, ditampar sama malaikat. Ketika ditampar, lalu dia mati, saudara. Dan akhirnya apa? Dia dimakan cacing, dimakan ulat. Dan ketika orang sudah mati, enggak ada lagi tuh bekas-bekasnya. Oh dulu era orang cantik, dulu ini adalah orang kaya, dulu ini adalah orang terhormat, dulu ini adalah pejabat. Enggak, saudara. Semuanya sama, saudara. Saudara, bicara tentang Tuhan adalah sumber kehidupan dan berkat. Alkitab mencatat sebuah kisah dalam perjanjian lama. Ada seorang nabi yang namanya Elia yang ketemu dengan janda di Sarfat, saudara. Pada waktu itu kita tahu bahwa Israel dan seluruh negeri mengalami musim kekeringan selama 3,5 tahun, saudara. Saudara bisa kebayang ya, 3,5 tahun nggak turun hujan, saudara. Saudara bisa bayangin, ini kita aja berapa bulan nggak turun hujan, repot, saudara. Ada beberapa daerah yang mengalami kesulitan. Ini 3,5 tahun sama sekali tidak ada hujan. Mau tidak mau, hukumnya adalah maka namanya barang, harga-harga menjadi naik. Dan inilah yang kita kenal misalnya sekarang disebut dengan inflasi, saudara. Ya, semuanya jadi mahal, semuanya jadi sulit. Dan akhirnya lama-kelamaan orang mati satu persatu karena kelaparan. Pada waktu itu Elia disuruh oleh Tuhan ketemu dengan janda ini. Dan janda ini adalah janda orang yang sulit. Dia punya anak satu, saudara. Air diminta oleh Elia. Ibu, berikan aku air, berikan aku kendi, supaya aku bisa minum. Saudara, kita tahu bahwa air pada waktu itu adalah sesuatu yang mahal, sesuatu yang berharga. Semua bahan makanan adalah sesuatu yang sulit, saudara. Dan ketika pada waktu Elia bilang sama janda ini, berikan aku air. Alkitab mencatat belum janda ini memberikan air itu, Elia ngasih tambahan. Dan juga jangan lupa, saya juga minta dibuatkan roti. Ini mungkin kita pikir hamba Tuhan ini enggak kira-kira, ya.
air lagi diirit-irit, belum juga dikasih airnya, udah nambah minta roti. Lalu janda ini terus terang sama Elia, Pak, saya nggak punya roti. Keadaan seperti ini lagi sulit. Yang cuma saya punya adalah segenggam tepung dan minyak sedikit. Ini pun adalah stok terakhir buat kami, Pak. Ya, nanti rencananya kita mau olah, dibikin roti, lalu karena kita udah ini nggak punya makanan lagi, ya mungkin 2-3 hari, 4 hari kita akan mati. Kita nggak punya apa-apa lagi. Mendengar omongan itu, Elia bukannya bilang begini, oh, aduh, kasihan banget. Aduh, ya udah deh kalau gitu mah jangan deh. Aduh, kasihannya kamu lagi susah begini. Tapi Elia bilang, 1 Raja-Raja 17 ayat 13 mencatat, jangan takut, buatkan sepotong roti kecil buat aku lebih dulu. Lalu kamu buat juga dan juga buat anakmu. Tapi di sini saya lihat Elia rada ini juga nih, rada ini juga berempati juga. Dia cuma dibuatkan sepotong roti kecil. Nah, lalu sisanya itu kamu juga harus makan. Buat kamu dan juga buat anakmu. Memang ada jatah yang berkurang buat janda dan anak ini. Tetapi ada ayat selanjutnya di ayat 14, sebab begini firman Tuhan, tepung dan minyakmu tidak akan habis. Dan yang menarik di ayat selanjutnya, tidak ada di PPT, bahwa janda ini melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan melalui perantaraan Nabi Elia. Dan ayat 16 firman Tuhan berkata, seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Nabi Elia, itu yang namanya tepung, itu yang namanya minyak, dikatakan oleh firman Tuhan, tidak habis sampai masa kering berlalu. Saudara, pertanyaannya saya tertarik dan pengen tahu, itu minyak sama tepung mereknya apa? Kalau ada di Tasik, saya mau beli, saudara. Supaya istri saya nggak repot bolak-balik ke warung beli minyak. Saudara, yang kita harus tangkap pesannya apa? Pesannya adalah bukan masalah mereknya. Tetapi kita sudah mengajarkan saya dan saudara bahwa orang yang taat, orang yang mengutamakan Tuhan, tidak akan kekurangan. Aminnya cuma 10 orang. Orang yang taat, orang yang mau dengar-dengaran akan suara Tuhan, tidak akan kekurangan. Puji Tuhan. Jadi saudara, orang itu kadang tidak mau taat. Alasannya apa sih? Karena kadang-kadang dia khawatir. Kadang-kadang dia ragu sama janjinya Tuhan. Bener nih, bener apa enggak ini teh? Aduh, rasanya gak masuk akal. Tapi kalau Tuhan yang suruh, saya mau ingatkan dan kita mau belajar sama-sama. Jangan pakai logika kita, karena iman mengatasi segala sesuatu. Termasuk mengatasi logika kita. Pemusik bisa bersiap-siap. Saudara, kenapa kita diajarkan kalau seandainya kita makan, kita berdoa lebih dulu sebelum makan? Ya, apakah supaya kita habis makan enggak mules gitu? Aduh, ini gara-gara enggak berdoa nih jadi mules. Bukan karena itu, saudara. Kita berdoa dulu sebelum makan adalah supaya kita diajarkan untuk memiliki hati yang bersyukur. Bukan cuma sekedar kita mampu membeli makanan yang paling murah sampai yang paling mahal. Supaya ketika kita mau makan pada suapan pertama, sebelumnya kita ingat kepada Sang Pemberi berkat. Sehingga saya bisa makan lagi hari ini, saudara. Kadang-kadang orang begitu menghargai bisa makan ketika masa-masa sulit, saudara. Kadang-kadang orang saking diberkatinya lupa bahwa ketika dia bisa makan, bahwa itu adalah bagian dari berkat dan pemeliharaan Tuhan. Saudara, hari Minggu ini mungkin sudah punya rencana mau makan di sini, pagi di sini, siang di sini, malam di sini. Mungkin saudara bisa makan 3-4 kali, tapi tahukah saudara bahwa di luar sana ada orang-orang yang untuk makan 1 hari 1 kali saja adalah sesuatu hal yang sulit. Dan juga ada orang yang punya duit, tapi nggak bisa makan, dilarang sama dokter, ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, yang bisa cuma bubur. Terima kasih Tuhan, makanya ini sesuatu yang sederhana. Makanya kalau kita makan, sebaiknya dihabiskan.
Bukan karena kita kelaparan, saudara. Bukan karena kata orang tua kita, makan habisin. Nanti nasinya nangis. Kan ada orang tua dulu kan ngajarin gitu kan. Ya, nasinya bukan karena nasinya nangis, saudara. Tetapi kita mensyukuri bahwa aku bisa makan. Ini semuanya karena berkat Tuhan, saudara. Sering kasih Tuhan. Hari ini kita sudah belajar bagaimana kita harus mengutamakan Tuhan. Memprioritaskan Tuhan. Dan itu adalah dimulai dari sikap hati kita. Ketika sikap hati kita benar, maka muncullah tindakan-tindakan yang benar. Sebagai bentuk rasa hormat kita. Dan mau kita sadar bahwa Tuhan harus yang jadi number one dalam hidupku. Dia harus menjadi yang pertama. Kenapa? Karena dia adalah pemilik hidup kita. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Poin yang kedua adalah karena dia Tuhan, itu tidak ada yang bisa nyamain Tuhan. Tidak tergantikan keberadaan Tuhan dalam hidup kita. Dari hari pertama sampai hari terakhir menutup mata, Tuhan setia sama kita. Yang ketiga, sadari bahwa segala yang kita miliki, ketika kita lihat, sadari bahwa itu, thank you God, semuanya karena Tuhan, bukan karena kuatku. Mari kita mau jadi orang-orang yang tahu mengutamakan Tuhan dan memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan pujian yang terutama.